Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dwi Ariyanti. Saya Rani Napsia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai distribusi seragam atau uniform dalam ranah kontinu. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai sejarah distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu telah dikenal sejak awal abad ke-17 ketika matematikawan seperti Blaise Pascal dan Pierre de Fermat mulai mengembangkan teori peluang. Namun, definisi penggunaan yang lebih formal mulai berkembang pada abad ke-19. Pada abad ke-19, matematikawan seperti Abraham dan Moivre dan Pierre-Simon Laplace melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang distribusi peluang kontinu, termasuk distribusi seragam. Mereka mengembangkan fungsi densitas dan sifat-sifat lainnya dari distribusi ini. Selanjutnya yaitu, apa itu distribusi seragam? Dalam statistik, distribusi seragam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk distribusi probabilitas di mana setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Probabilitasnya konstan karena setiap variabel memiliki peluang yang sama untuk menjadi hasilnya. Selanjutnya yaitu distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu atau yang biasa disebut sebagai distribusi persegi panjang adalah distribusi statistik dengan jumlah nilai terukur yang sama besarnya dan tak terbatas. Tidak seperti variabel acak diskrit, variabel acak kontinu dapat mengambil nilai real apapun dalam rentang tertentu. Kemudian, distribusi seragam kontinu biasanya berbentuk persegi panjang. Contoh yang baik dari distribusi seragam kontinu adalah generator bilangan acak ideal. Dengan distribusi seragam kontinu, seperti halnya distribusi seragam diskrit, setiap variabel memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Akan tetapi, ada jumlah titik yang tak terbatas yang dapat muncul. Selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi uniform kontinu. Yang pertama, interval tetap. Distribusi ini berlaku pada interval tertentu AB dan nilai probabilitas densitas tetap di seluruh interval ini. Yang kedua yaitu fungsi PDF. Fungsi probabilitas densitas fx dari distribusi seragam kontinu diberikan oleh fx sama dengan 1/b dikurang a untuk a lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b. Kemudian 0 untuk x lebih kecil dari a atau x lebih besar dari b. Dan ini menunjukkan bahwa setiap nilai x dalam interval AB memiliki peluang yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu kurva fungsi PDF. Kurva fungsi probabilitas densitasnya adalah garis lurus yang mendatar di interval AB dengan nilai maksimum di tengah-tengah interval. Kemudian sifat distribusi uniform kontinu. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap nilai x. Yang kedua yaitu probabilitas bahwa x berada di antara dua nilai a dan b adalah sama dengan luas area di bawah fx yang dibatasi oleh a dan b atau beta. Dan yang ketiga, total luas area di bawah kurva fx adalah 1. Yang kemudian yaitu formulasi distribusi uniform kontinu. Untuk peubah acak yang menyebar seragam kontinu, peluang konstan untuk semua nilai yang berada di selang A dan B. Dapat terlihat melalui gambar yang telah disajikan rentang dari A dan B-nya. Dan kemudian, suatu peubah acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi uniform kontinu pada selang AB jika memiliki fungsi kepetakan dalam bentuk fx interval AB sama dengan 1/b dikurang a untuk a lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan b dan 0 untuk x lainnya. Dan untuk contohnya, kita memiliki contoh jika x sama dengan waktu penyewaan gedung ABC pada selang waktu 0 sampai 4 jam, maka fx interval 0 sampai 4 sama dengan 1/4 dikurang 0 untuk 0
0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 4, dan 0 untuk X lainnya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai P interval A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B, bisa menggunakan integral, yaitu P A lebih kecil dari sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B sama dengan integral A menuju B fx dx. Selanjutnya, ekspektasi matematik atau MEAN. Ekspektasi matematik atau MEAN dari distribusi uniform kontinu yaitu sebagai berikut. Rataan atau MEAN, mu sama dengan EX sama dengan 1/2 A tambah B atau beta. Pembuktiannya, mu sama dengan EX sama dengan integral dari A sampai B X 1/B dikurang A dx sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat per 2B dikurang A sama dengan B dikurang A dikali B tambah A per 2 dikali B kurang A sama dengan 1/2 A tambah B. Selanjutnya, varian distribusi uniform kontinu. Diketahui variabel random X berdistribusi uniform kontinu pada selang AB. Maka varians dari distribusi uniform kontinunya adalah varian B atau beta dikurang A kuadrat per 12 atau 1/12 B atau beta dikurang A kuadrat. Pembuktiannya, EX kuadrat sama dengan integral dari A sampai B X kuadrat 1/B dikurang A dx sama dengan B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per 3 dikali B dikurang A sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dikali B dikurang A per 3 dikali B kurang A. Varian sama dengan X kuadrat dikurang EX kuadrat yang keduanya telah dikuadratkan sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dikali B dikurang A per 3 dikali B kurang A dikurang setengah A tambah B yang mana hasilnya dikuadratkan sama dengan 1/12 B dikurang A kuadrat. Selanjutnya, MGF distribusi uniform kontinu. Fungsi pembangkit momen atau MGF dari distribusi seragam atau uniform kontinu dapat diperoleh sebagai berikut. Mx T sama dengan E pangkat TB dikurang E pangkat TA per T dikali B dikurang A untuk T tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang telah saya dan rekan saya sampaikan, kita masuk ke pembahasan contoh soal. Contoh kasusnya, stasiun A memberangkatkan KRL setiap setengah jam dari pukul 4.00 sampai dengan 22.00. Seorang calon penumpang secara acak datang ke stasiun A dari pukul 7.25 sampai dengan 8:10 mengikuti distribusi uniform. Jika diasumsikan, dia akan dapat naik KRL pertama maupun setelah dia datang ke stasiun. Berapa peluang calon penumpang tersebut akan menunggu kurang dari 20 menit? Untuk penyelesaiannya, dari soal, kita ketahui bahwa jadwal keberangkatan KRL dimulai pukul 4.00 sampai dengan 22.00. Lalu kita misalkan X adalah total menit kedatangan terhitung dari pukul 7:25. Selanjutnya, untuk X sama dengan 0 itu terhitung dari kedatangan calon penumpang dari pukul 7:25 sehingga A-nya sama dengan 0. Dan X sama dengan 45 untuk kedatangan calon penumpang dari pukul 8:10 sehingga B-nya sama dengan 45. Untuk fx PDF-nya, fx 0 sampai dengan 45 sama dengan 1/45. 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari atau sama dengan 45 dan 0 untuk X lainnya. Dari soal, kita ketahui bahwa jadwal keberangkatan KRL dimulai setiap 30 menit sekali dari pukul 4.00 sampai dengan 22.00. Dapat dilihat pada gambar jadwal keberangkatan KRL dari 4.00, 7.00, 7.30, 8 dan 8.30 sampai ke 22.00. Dan rentan waktu kedatangan calon penumpang untuk pukul 7.25 sampai dengan 8:10. Dan ketika penumpang datang dari pukul 7.25, maka penumpang tersebut dapat mengikuti keberangkatan pada pukul 7.30. Sehingga batas intervalnya dari 0 sampai dengan 5. Dan ketika penumpang datang dari pukul 7.40, penumpang tersebut dapat mengikuti jadwal keberangkatan pukul 8.00. Sehingga intervalnya
15 sampai dengan 35. Dan penumpang tersebut tidak dapat mengikuti keberangkatan KRL dari pukul 8.30 karena penumpang tersebut harus menunggu kurang dari 20 menit. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa peluang X lebih kecil 20 sama dengan P, 0 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan 5, ditambah P, 15 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan 35. Sehingga integral dari 0 sampai 5, 1/45 dx, tambah integral dari 15 sampai 35, 1/45 dx, sama dengan 1/45x, batasnya dari 0 sampai 5, ditambah 1/45x, batasnya dari 15 sampai ke 35, sama dengan 1/45. 5 dikurang 0 ditambah 35 dikurang 15, sama dengan 1/45. 5 ditambah 20 sama dengan 1/45 dikali 25, sehingga sama dengan 25/45. Sehingga peluang X lebih kecil 20 sama dengan 5/9. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.